Ya, pemerintah Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memperluas jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan perluasan jalur tersebut mencerminkan visi ambisius pemerintah untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa. Pemerintah sedang mempercepat kajian terkait usulan perluasan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat mobilitas yang terintegrasi dan efisien di seluruh Pulau Jawa. AHY mengatakan, perluasan trayek kereta cepat ini juga akan meneruskan keberhasilan kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah beroperasi saat ini. Untuk itu, Menteri AHY menyebut saat ini pemerintah tengah menggodok regulasi baru yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Surabaya. Penyusunan payung hukum menjadi penting untuk memenuhi tuntutan sektor transportasi yang kompleks dan dinamis. Menteri AHY menambahkan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya bukan sekedar melanjutkan proyek, namun lebih mencerminkan visi ambisius pemerintah yang hendak meningkatkan konektivitas Pulau Jawa dengan mobilitas yang lebih cepat, bersih, dan terintegrasi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik rencana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Adit, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, terima kasih. Baik. Salam sehat juga untuk Mas Pras. Salam sehat, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Adit, tadi sudah disampaikan ada rencana untuk memperpanjang jalur kereta cepat dari Jakarta-Bandung, kemudian akan dilanjutkan ke Surabaya. Tapi sebelum membahas lebih jauh, review dulu dari MTI terkait dengan operasional keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sejak awal beroperasi sampai dengan saat ini, seperti apa kondisinya dari MTI sendiri melihatnya nih, Mas Adit? Baik Mas Pras, terima kasih. Kalau kita melihat operasional secara komersial kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan bulan Oktober 2023 ya Mas ya. Jadi sekarang sudah 1 tahun lebih, bahkan sudah hampir menginjak 2 tahun kalau nanti di Oktober 2025. Kalau kita melihat dari kinerja operasional, dari sisi faktor keselamatan, dari sisi faktor ketepatan waktu, dari sisi faktor kenyamanan, kemudian juga mulai dari sisi integrasi antar moda, itu kita bisa melihat peningkatan sudah semakin baik selama pengoperasian selama hampir 2 tahun ini ya, atau 1 tahun 9 bulan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dulu dari kinerja sisi volume penumpang, itu kemarin dilaporkan informasinya kan setidaknya di hari kerja itu bisa menyentuh angka 18.000 sampai 20.000 penumpang per hari, bahkan kalau di hari akhir pekan bisa lebih dari 22.000 penumpang per hari. Artinya kalau dari sisi pengguna juga cukup terus mengalami kenaikan. Hanya memang di sini yang masih menjadi catatan adalah mau tidak mau karena biaya operasionalnya yang tinggi, kemudian juga biaya investasinya yang juga tinggi. Sementara di sisi yang lain, frekuensi perjalanan juga sudah ditambah menjadi sekitar 62 perjalanan per hari, volume penumpangnya naik, tapi tidak bisa dinafikan juga bahwa memang secara operasional ya memang sebetulnya pendapatan itu belum bisa menutup semua biaya dari sisi operasional maupun dari sisi pengembalian pinjaman. Jadi di sini memang yang masih menjadi PR dari pemerintah adalah bagaimana mensiasati agar volume penumpang itu terus tetap bisa di-booster untuk bisa naik semaksimal mungkin, dan juga bagaimana bisa menekan biaya operasional, karena di sini sekali lagi kan ini juga harus bisa berkelanjutan ya Mas ya, harus bisa sustain. Jadi sebelum kita berbicara mengenai perpanjangan ke Surabaya, tentu saja PR-nya adalah mengoptimalkan dulu
kinerja dari kereta api cepat Jakarta-Bandung, meskipun nggak bisa dipungkiri juga ya Mas, artinya Oke. dengan hanya berjarak 145 kilometer, Hmm. maka sebetulnya belum secara efisien atau belum maksimal itu kalau kereta cepat itu dioperasikan dengan jarak yang sependek itu, karena karakteristik kereta cepat itu memang sebaiknya beroperasi di antara 200 kilometer sampai dengan 800 kilometer Mas. Kenapa? Oke. Karena kalau di bawah 200 kilometer itu akan head to head atau berkompetisi sangat apa ya, berkompetisi dengan sangat tajam, dengan sangat tight dengan angkutan jalan Mas, terutama kalau dengan Ya. jalan tol. Sementara kalau di atas 800 kilometer nanti kompetisinya adalah dengan transportasi udara. Kira-kira begitu Mas Oke, kalau untuk Mas Adi, medium. tapi kalau ada sampaikan tadi tren dari jumlah penumpang, volume penumpang terus bertambah gitu. Kemudian jadwal perjalanan kereta WUS juga kan juga ditambah terus. Nah, menurut Anda potensinya masih akan bisa menutup biaya operasional dan lain-lain tidak sih kalau kita lihat kereta cepat Jakarta Bandung untuk kedepannya? Sehingga nanti ini bisa menjadi mungkin bahan pertimbangan berikutnya untuk pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya. Ya, seperti saya tadi sampaikan, Mas, sebetulnya ini kan dilematisnya adalah Hmm. karena jarak operasionalnya itu relatif pendek, ya, Mas, ya. Oke. Sehingga kan masyarakat itu memiliki banyak pilihan, ya, Mas, untuk jarak Baik, Jakarta oke. Bandung. Artinya, oke lah, saya kalau lagi lengang bawa kendaraan pribadi, atau Hmm. ini Mas, misalnya tarifnya sekitar 250.000 sampai 300.000 ya per penumpang untuk kelas ekonomi premium. Kalau saya mungkin perjalanan satu atau dua orang mungkin masih cukup efisien Mas secara biaya. Tapi kalau saya membawa keluarga 5 orang, saya hitung-hitung, oh mungkin tetap lebih murah kalau menggunakan kendaraan pribadi misalnya segitu ya Mas ya. Atau Oke. pilihannya adalah travel, atau Ya, ya. pilihannya adalah kereta api konvensional misalnya, bukan kereta api cepat. Kenapa? Ya karena mungkin dengan jarak hanya 145 kilometer itu memang tantangan untuk Ya. meningkatkan volume penumpang itu juga tidak mudah. Beda kalau misalnya kereta cepat sudah 500 kilo atau sampai dengan Surabaya sampai dengan Jogja, mungkin masyarakat akan lebih bisa memberikan keunggulan kereta cepatnya itu bisa lebih bisa memiliki keunggulan kompetitif Mas dibandingkan dengan Oke. moda transportasi yang lain. Jadi memang Ya. sekali lagi PR-nya adalah kalau bicara mengenai biaya operasional apalagi menutup Hmm. biaya investasi itu memang masih sungguh menantang ke arah itu gitu ya Ah, Mas. I see. Nah, lantas bagaimana dengan rencana pemerintah? Akhirnya kan kita tahu ini ada wacana juga akan memperpanjang sampai dengan ke Surabaya begitu. Meskipun kita juga masih menunggu realisasinya. Menurut Anda ini akan menjadi satu kesempatan, menjadi momentum yang tepat tidak kalau memang kita bicara mengenai jarak ideal untuk operasional kereta cepat? Ya Mas, jadi kalau boleh saya Hmm. kilas balik atau flashback dulu, sebetulnya di rencana induk perkeretaapian nasional tahun 2030 yang dulu disusun di sekitar tahun 2011 itu sebetulnya sudah dirancang kereta api kecepatan tinggi dari Jakarta Surabaya melalui lintas utara Mas. Ini kalau Oke. saya boleh flashback dulu. Bahkan dulu sempat diberikan tagline adalah Argo Cahaya gitu ya Mas ya. Ini Hmm. secara tidak resminya sempat diberi nama itu di tahun 2011 ya Mas ya. Tapi Oke. kan kemudian perkembangan dinamisnya adalah oh ternyata yang dibangun adalah di tahun 2016 itu adalah groundbreakingnya atau pencangkulan pertamanya adalah kereta api cepat Jakarta Bandung yang Oke. jaraknya hanya 145 kilometer. Nah, Hmm. artinya dari situ kita bisa melihat Mas sebetulnya ini sudah bagian dari rencana jangka panjang jauh-jauh hari untuk diperpanjang ke Surabaya dan Oke. memang tahapannya memang bertahap ya Mas, tidak bisa langsung dibangun sekitar 700 atau 800 atau 900 kilo sekaligus ya Mas ya. Memang kan pengoperasiannya bertahap sehingga saya melihat oke lah kalau sudah dibangun Jakarta Bandung ini kita anggap sebagai tahapan pertama Mas dari Oke. rencana pembangunan kereta Ya. api cepat di Pulau Jawa. Nah, artinya begini Mas, kalau kita kembali lagi ke karakteristik pertama, kembali ke karakteristik kereta api cepat yang memang akan lebih optimal dan efisien bila beroperasi di jarak antara 200 km sampai 800 km ya Mas ya, sehingga kalau Oke. diperpanjang ke Surabaya yang katakanlah jaraknya sudah 800 km itu menurut saya sih sudah cukup Hmm. optimal dari sisi memenuhi
karakteristik kereta cepat supaya keunggulan kompetitifnya menjadi lebih maksimal. Terus Ya, yang kedua adalah sebetulnya tujuan membangun kereta cepat itu tidak semata membangun sarana transportasi untuk mengantarkan manusia dari titik A ke titik B, Mas, sebetulnya bukan dari titik awal ke tujuan, tapi sebetulnya lebih kepada untuk meningkatkan mobilitas ya. masyarakat, meningkatkan juga dari sisi aksesibilitas masyarakat, sehingga nanti harapannya itu ekonomi atau pergerakan ekonominya akan bertumbuh karena terbentuk kawasan-kawasan perekonomian yang baru, selain Ya, karena mobilitas masyarakatnya juga lebih naik, Mas. betul Sehingga betul. kalau kereta api cepat itu hanya Jakarta Bandung, mungkin kan yang selama ini Hmm. terbangunnya ya mungkin tidak akan efek Ya, dampak pertumbuhan ekonominya mungkin tidak maksimal, Mas, karena baik. ya mungkin pertumbuhannya tidak akan terlalu banyak Oke. efeknya dibanding kalau diperpanjang. Mas Adit, berarti memang lebih efektif kalau jaraknya di atas 500 km begitu. Tapi yang perlu kita cermati bagaimana dengan pendanaannya. Kemudian poin-poin apa saja yang perlu kita cermati. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Adit. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.